Kamis 27 Agustus 2026, kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Senayan, Jakarta akan kembali menjadi pusat perhatian. Sejumlah kelompok masyarakat, mahasiswa, dan elemen sipil dari berbagai daerah telah menyatakan akan datang untuk menyampaikan aspirasi. Salah satu kelompok yang paling banyak mendapat perhatian adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat. Mereka memperkirakan sekitar 1.000 orang akan turun ke jalan, dengan aksi yang dijadwalkan dimulai sekitar pukul 2 siang. Tapi kalau kita hanya melihat ini sebagai berita tentang demonstrasi mahasiswa, kita justru akan kehilangan bagian yang paling menarik. Karena kalau kita perhatikan tuntutan yang dibawa, persoalannya ternyata jauh lebih luas. Ada masalah demokrasi, ekonomi, pajak, pendidikan, kesehatan, harga kebutuhan pokok, upah buruh, bencana, pekerja rumah tangga, peran militer, kriminalisasi aktivis, sampai pemberantasan korupsi. Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah, kenapa begitu banyak persoalan yang berbeda sekarang dibawa ke tempat yang sama? Dan sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru nonton video ini, tolong like dan subscribe ya, biar gue bisa full time ngembangin ini channel menjadi semakin berkembang dan lebih baik. Dan oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat menyebut aksi ini melibatkan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka mengusung seruan merebut kembali Indonesia dan menyatakan bahwa aksi tersebut bukan sekadar penyampaian pendapat di jalan, tetapi bentuk pengawasan masyarakat terhadap kerja lembaga legislatif, khususnya dalam menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan penganggaran negara. Mereka juga meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat hadir langsung menemui massa dan membuka ruang dialog. Jadi sejak awal, mereka sebenarnya sudah memberikan pesan yang cukup jelas. Mereka tidak ingin sekadar datang, berorasi, menyerahkan surat tuntutan, lalu pulang. Mereka ingin ada pertemuan langsung dengan pihak yang mereka anggap bertanggung jawab. Bahkan, koordinator aksi menyatakan bahwa apabila pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tidak membuka ruang dialog, mereka siap mengonsolidasikan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa sebenarnya yang mereka tuntut? Tuntutan pertama adalah meminta pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kebijakan yang menurut mereka memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi. Perlu kita garis bawahi, ini adalah tuntutan dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, bukan fakta hukum bahwa keduanya telah terbukti melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan. Dalam konten seperti ini, kita harus membedakan antara fakta, tuduhan, tuntutan, dan kesimpulan. Karena kalau semuanya dicampur, kritik politik bisa berubah menjadi klaim hukum. Dan itu jelas dua hal yang berbeda. Tuntutan kedua menyasar dua program pemerintah yang sangat besar, yaitu Koperasi Desa Merah Putih dan program makan bergizi gratis. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat meminta penghentian dan evaluasi terhadap kedua program tersebut, terutama dalam hal transparansi anggaran dan potensi patronas politik. Menariknya, isu ini menunjukkan bahwa kritik yang dibawa bukan hanya soal apakah sebuah program pemerintah bagus atau tidak. Yang dipersoalkan adalah bagaimana uang negara digunakan, siapa yang mengelola, siapa yang mendapatkan manfaat, dan apakah program tersebut memiliki mekanisme pengawasan yang cukup. Ini sebenarnya pertanyaan klasik dalam kebijakan publik. Program pemerintah bisa saja memiliki tujuan yang bagus, tetapi tujuan yang bagus tidak otomatis membuat pelaksananya bebas dari masalah. Tuntutan ketiga berkaitan dengan pajak. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat menolak kebijakan pajak yang mereka anggap membebani masyarakat miskin dan pekerja. Sebagai gantinya, mereka mendorong sistem pajak yang lebih progresif terhadap pemilik modal besar. Disinilah kita melihat bahwa aksi ini tidak hanya membawa isu politik, tetapi juga membawa persoalan distribusi beban ekonomi. Karena bagi masyarakat biasa, pajak bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Pajak berhubungan dengan berapa banyak uang yang tersisa setelah kebutuhan sehari-hari dibayar. Tetapi di sisi lain, negara juga membutuhkan pajak untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai layanan publik. Jadi persoalan sebenarnya bukan sekadar pajak itu baik atau buruk. Persoalannya adalah siapa yang membayar, berapa besar bebannya, dan apakah sistem tersebut dianggap adil. Tuntutan keempat menyentuh pendidikan dan kesehatan. Mereka meminta pemerintah menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, dan berkualitas. Mereka juga menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar. Kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat, tuntutan ini sebenarnya berkaitan dengan satu persoalan besar,
yaitu akses terhadap kebutuhan dasar. Ketika biaya pendidikan naik, keluarga berpenghasilan rendah akan semakin sulit mempertahankan akses pendidikan. Ketika biaya kesehatan menjadi beban besar, masyarakat juga bisa menunda pengobatan atau bahkan tidak mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Karena itu, tuntutan pendidikan dan kesehatan sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan mobilitas sosial, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan masyarakat keluar dari kemiskinan. Tuntutan kelima membawa kita ke persoalan yang mungkin paling mudah dirasakan masyarakat sehari-hari, yaitu harga kebutuhan pokok dan upah buruh. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan upah buruh. Sekilas tuntutannya terdengar sederhana, tetapi sebenarnya ada persoalan ekonomi yang cukup rumit di belakangnya. Kalau harga barang naik sementara pendapatan tidak ikut naik, daya beli masyarakat turun. Tetapi kalau upah dinaikkan tanpa memperhatikan produktivitas dan kemampuan perusahaan, sebagian perusahaan bisa mengalami tekanan biaya. Karena itu, perdebatan mengenai upah bukan hanya soal naik atau tidak naik. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak tanpa membuat dunia usaha kehilangan kemampuan untuk mempertahankan lapangan pekerjaan. Dan ketika tuntutan harga kebutuhan pokok muncul bersamaan dengan tuntutan kenaikan upah, yang sebenarnya sedang dibicarakan adalah satu hal, daya beli masyarakat. Tuntutan keenam berkaitan dengan bencana. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat meminta bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai bencana nasional, serta meminta percepatan bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Tuntutan ini muncul ketika isu kebencanaan memang sedang menjadi perhatian nasional. Tetapi status bencana nasional sendiri bukan sekadar label politik. Ada pertimbangan mengenai skala bencana, jumlah korban, kerusakan, kemampuan pemerintah daerah, dan kapasitas penanganan yang tersedia. Jadi ketika sebuah kelompok meminta status bencana nasional, pertanyaan berikutnya seharusnya adalah, apakah kondisi di lapangan memang memenuhi kebutuhan untuk penanganan dengan skala nasional? Dan apakah perubahan status tersebut benar-benar akan mempercepat bantuan? Ini penting, karena yang dibutuhkan korban bencana bukan sekadar perubahan istilah, tetapi bantuan yang cepat, tepat, dan benar-benar sampai. Tuntutan ketujuh mungkin jarang masuk ke dalam pemberitaan demonstrasi sebesar isu politik atau ekonomi, yaitu perlindungan pekerja rumah tangga. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat meminta adanya perlindungan hukum, upah yang layak, dan jam kerja yang manusiawi bagi pekerja rumah tangga. Persoalan ini sebenarnya menunjukkan bahwa gerakan tersebut mencoba membawa isu kelompok pekerja yang sering kali bekerja di ruang privat dan tidak selalu terlihat dalam sistem ketenaga kerjaan formal. Karena ketika seseorang bekerja di rumah orang lain, hubungan kerjanya tetap memiliki persoalan mengenai upah, jam kerja, keselamatan, hak cuti, dan perlindungan ketika terjadi perselisihan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana negara bisa memberikan perlindungan tanpa menghilangkan karakter khusus hubungan kerja di dalam rumah tangga? Tuntutan ke-8 adalah demilitarisasi dan penghentian pembangunan batalion, yang menurut mereka memperluas peran militer ke ruang sipil. Ini merupakan salah satu tuntutan yang paling sensitif karena menyangkut hubungan antara militer, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dalam negara demokrasi, militer memiliki fungsi pertahanan negara. Tetapi perdebatan muncul ketika peran militer semakin sering terlihat dalam urusan yang sebelumnya lebih banyak ditangani lembaga sipil. Pendukung perluasan peran militer bisa melihatnya sebagai kebutuhan untuk memperkuat keamanan dan kehadiran negara. Sementara kelompok yang mengkritiknya bisa melihatnya sebagai potensi pergeseran batas antara ranah militer dan ranah sipil. Jadi persoalannya bukan sekadar apakah militer boleh berada di suatu wilayah atau tidak. Pertanyaan besarnya adalah, sampai di mana peran itu diperlukan? Siapa yang mengawasi? Dan bagaimana memastikan supremasi sipil tetap berjalan? Tuntutan ke-9 berkaitan dengan kriminalisasi aktivis dan tahanan politik. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta pembebasan tahanan politik, termasuk orang-orang yang memperjuangkan isu hak asasi manusia, agraria, buruh, dan kebebasan berekspresi. Ini membawa kita ke salah satu prinsip paling penting dalam demokrasi, yaitu hak untuk menyampaikan kritik. Tetapi sekali lagi, kita juga harus membedakan antara kriminalisasi dan proses hukum yang memang memiliki dasar. Tidak setiap orang yang ditangkap karena sebuah tindakan otomatis merupakan korban kriminalisasi, tetapi negara juga harus membuktikan bahwa proses hukum tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Di titik inilah independensi lembaga penegak hukum dan transparansi proses hukum menjadi sangat penting. Dan tuntutan ke-10 adalah penyitaan aset hasil korupsi. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat meminta aset hasil korupsi disita dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membiayai pendidikan,
kesehatan, dan pemulihan wilayah terdampak bencana. Tuntutan ini menarik karena memiliki hubungan dengan isu yang beberapa waktu terakhir juga sering muncul dalam perdebatan publik, yaitu kebutuhan memperkuat mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana. Secara sederhana, masyarakat sering melihat korupsi hanya dari sisi hukuman penjara. Padahal ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Uang hasil korupsi itu sekarang berada di mana? Bagaimana cara mengambilnya kembali? Dan bagaimana memastikan hasil pengembaliannya benar-benar kembali kepada negara? Jadi ketika demonstran berbicara tentang penyitaan aset koruptor, mereka sebenarnya sedang membawa pertanyaan yang lebih besar mengenai efektivitas pemberantasan korupsi. Kalau kita berhenti sebentar dan melihat 10 tuntutan tadi secara keseluruhan, ada sesuatu yang menarik. Ini bukan lagi daftar tuntutan yang hanya berbicara mengenai kehidupan mahasiswa. Ada tuntutan mengenai buruh, ada tuntutan mengenai petani dan masyarakat terdampak bencana, ada tuntutan mengenai pekerja rumah tangga, ada tuntutan mengenai pajak, ada tuntutan mengenai pendidikan dan kesehatan, ada tuntutan mengenai korupsi, bahkan ada tuntutan mengenai hubungan militer dan masyarakat sipil. Artinya, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat sedang mencoba menggabungkan banyak persoalan menjadi satu narasi besar tentang bagaimana negara dijalankan. Apakah semua persoalan tersebut memang memiliki hubungan? Itu bisa diperdebatkan. Tetapi secara politik, penggabungan berbagai isu bisa membuat sebuah aksi mendapatkan jangkauan yang lebih luas, karena orang dari kelompok berbeda bisa menemukan alasan untuk ikut menyuarakan keresahannya. Tuntutan ketujuh mungkin jarang masuk ke dalam pemberitaan demonstrasi sebesar isu politik atau ekonomi, yaitu perlindungan pekerja rumah tangga. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat meminta adanya perlindungan hukum, upah yang layak, dan jam kerja yang manusiawi bagi pekerja rumah tangga. Persoalan ini sebenarnya menunjukkan bahwa gerakan tersebut mencoba membawa isu kelompok pekerja yang sering kali bekerja di ruang privat dan tidak selalu terlihat dalam sistem ketenaga kerjaan formal. Karena ketika seseorang bekerja di rumah orang lain, hubungan kerjanya tetap memiliki persoalan mengenai upah, jam kerja, keselamatan, hak cuti, dan perlindungan ketika terjadi perselisihan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana negara bisa memberikan perlindungan tanpa menghilangkan karakter khusus hubungan kerja di dalam rumah tangga? Tuntutan ke-8 adalah demilitarisasi dan penghentian pembangunan batalion, yang menurut mereka memperluas peran militer ke ruang sipil. Ini merupakan salah satu tuntutan yang paling sensitif karena menyangkut hubungan antara militer, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dalam negara demokrasi, militer memiliki fungsi pertahanan negara. Tetapi perdebatan muncul ketika peran militer semakin sering terlihat dalam urusan yang sebelumnya lebih banyak ditangani lembaga sipil. Pendukung perluasan peran militer bisa melihatnya sebagai kebutuhan untuk memperkuat keamanan dan kehadiran negara. Sementara kelompok yang mengkritiknya bisa melihatnya sebagai potensi pergeseran batas antara ranah militer dan ranah sipil. Jadi persoalannya bukan sekadar apakah militer boleh berada di suatu wilayah atau tidak. Pertanyaan besarnya adalah, sampai di mana peran itu diperlukan? Siapa yang mengawasi? Dan bagaimana memastikan supremasi sipil tetap berjalan? Tuntutan ke-9 berkaitan dengan kriminalisasi aktivis dan tahanan politik. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta pembebasan tahanan politik, termasuk orang-orang yang memperjuangkan isu hak asasi manusia, agraria, buruh, dan kebebasan berekspresi. Ini membawa kita ke salah satu prinsip paling penting dalam demokrasi, yaitu hak untuk menyampaikan kritik. Tetapi sekali lagi, kita juga harus membedakan antara kriminalisasi dan proses hukum yang memang memiliki dasar. Tidak setiap orang yang ditangkap karena sebuah tindakan otomatis merupakan korban kriminalisasi, tetapi negara juga harus membuktikan bahwa proses hukum tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Di titik inilah independensi lembaga penegak hukum dan transparansi proses hukum menjadi sangat penting. Dan tuntutan ke-10 adalah penyitaan aset hasil korupsi. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat meminta aset hasil korupsi disita dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pemulihan wilayah terdampak bencana. Tuntutan ini menarik karena memiliki hubungan dengan isu yang beberapa waktu terakhir juga sering muncul dalam perdebatan publik, yaitu kebutuhan memperkuat mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana. Secara sederhana, masyarakat sering melihat korupsi hanya dari sisi hukuman penjara. Padahal ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Uang hasil korupsi itu sekarang berada di mana? Bagaimana cara mengambilnya kembali? Dan bagaimana memastikan hasil pengembaliannya benar-benar kembali kepada negara?
Jadi ketika demonstran berbicara tentang penyitaan aset koruptor, mereka sebenarnya sedang membawa pertanyaan yang lebih besar mengenai efektivitas pemberantasan korupsi. Kalau kita berhenti sebentar dan melihat 10 tuntutan tadi secara keseluruhan, ada sesuatu yang menarik. Ini bukan lagi daftar tuntutan yang hanya berbicara mengenai kehidupan mahasiswa. Ada tuntutan mengenai buruh, ada tuntutan mengenai petani dan masyarakat terdampak bencana, ada tuntutan mengenai pekerja rumah tangga, ada tuntutan mengenai pajak, ada tuntutan mengenai pendidikan dan kesehatan, ada tuntutan mengenai korupsi, bahkan ada tuntutan mengenai hubungan militer dan masyarakat sipil. Artinya, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat sedang mencoba menggabungkan banyak persoalan menjadi satu narasi besar tentang bagaimana negara dijalankan. Apakah semua persoalan tersebut memang memiliki hubungan? Itu bisa diperdebatkan. Tetapi secara politik, penggabungan berbagai isu bisa membuat sebuah aksi mendapatkan jangkauan yang lebih luas, karena orang dari kelompok berbeda bisa menemukan alasan untuk ikut menyuarakan keresahannya. Namun, disinilah kita menemukan pertanyaan lain. Apakah terlalu banyak tuntutan justru bisa menjadi kelemahan? Karena ketika sebuah gerakan membawa 10 persoalan sekaligus, pesan utamanya bisa menjadi kabur. Publik mungkin bertanya, sebenarnya apa masalah utama yang ingin diselesaikan? Pemerintah juga bisa memilih merespons 1 atau 2 tuntutan dan mengabaikan yang lainnya. Di sisi lain, banyaknya tuntutan juga bisa menjadi kekuatan, karena menunjukkan bahwa keresahan yang dibawa bukan berasal dari satu persoalan saja. Jadi apakah 10 tuntutan tersebut akan menjadi kekuatan atau kelemahan? Sangat tergantung pada bagaimana aksi itu mengkomunikasikan tuntutannya, dan bagaimana pemerintah meresponsnya. Dan yang membuat aksi 27 Agustus menjadi semakin menarik, adalah kenyataan bahwa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat bukan satu-satunya kelompok yang akan datang ke Jakarta. Ada kelompok dari Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka membawa agenda yang sangat berbeda. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan akan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan rancangan undang-undang mengenai perampasan aset dan juga mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Jadi kalau Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat membawa 10 tuntutan dengan cakupan luas, kelompok dari Pati justru membawa 2 tuntutan yang jauh lebih spesifik. Menariknya lagi, sempat beredar kabar bahwa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus dibatalkan. Tetapi pada 26 Agustus, koordinator kelompok tersebut membantah kabar itu dan memastikan aksi tetap berjalan di depan gerbang utama Parlemen Senayan. Mereka bahkan menyebut informasi pembatalan sebagai informasi palsu dan menduga ada upaya untuk melemahkan aksi. Artinya, menjelang demonstrasi saja sudah terjadi pertarungan informasi. Dan ini penting untuk kita catat, karena pada era media sosial, sebuah aksi tidak hanya berlangsung di jalan. Ia juga berlangsung di layar telepon. Siapa yang hadir, siapa yang batal, berapa jumlah massa, siapa yang didukung, siapa yang menolak, semuanya bisa menjadi bahan perang narasi sebelum satupun orang tiba di depan gedung parlemen. Kemudian ada kelompok lain dari Bangkalan, Jawa Timur, yang tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. Dan disinilah situasinya menjadi semakin unik. Mereka justru datang dengan agenda mendukung program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis. Mereka menyatakan program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi mereka juga meminta agar pelaksanaannya diperbaiki, termasuk mengevaluasi dapur penyedia makanan yang dinilai masih bermasalah. Mereka menyiapkan 500 tiket keberangkatan dari Bangkalan. Tetapi perlu diperhatikan, 500 tiket bukan berarti 500 orang pasti akan hadir di lokasi aksi. Itu adalah jumlah tiket yang disiapkan untuk keberangkatan. Jadi coba kita bayangkan situasinya. Pada tanggal yang sama, di lokasi yang sama, ada kelompok yang datang untuk mengkritik program pemerintah. Ada kelompok yang datang untuk mendukung program pemerintah sambil meminta perbaikan. Ada kelompok yang fokus pada pemberantasan korupsi. Ada kelompok mahasiswa yang membawa isu demokrasi, pajak, pendidikan, kesehatan, buruh, bencana, militer, dan kebebasan sipil. Semuanya menuju tempat yang sama, yaitu kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini berarti satu hal yang sangat penting. Kita tidak boleh menyebut semua massa tersebut sebagai satu kelompok dengan satu tuntutan. Tanggalnya sama, tempatnya bisa sama, tetapi agenda mereka tidak otomatis sama. Lalu kenapa Gedung Dewan Perwakilan Rakyat selalu menjadi tujuan? Karena sebagian besar tuntutan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan keputusan politik dan kebijakan negara. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi pembentukan undang-undang, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Jadi ketika masyarakat ingin mendorong perubahan aturan, mengawasi kebijakan pemerintah, atau mempertanyakan penggunaan anggaran negara, gedung parlemen menjadi salah satu tempat yang secara simbolis dan institusional paling tepat untuk dituju. Tetapi disinilah letak persoalan yang lebih dalam. Demonstrasi sebenarnya bukan tujuan akhir.
Demonstrasi adalah alat untuk memberikan tekanan dan menyampaikan aspirasi. Hasil akhirnya tetap bergantung pada apakah tuntutan tersebut masuk ke dalam proses politik, pembahasan kebijakan, atau keputusan yang konkret. Karena itu, menurut gua, bagian paling menarik dari aksi 27 Agustus bukan sekadar berapa ribu orang yang datang. Angka massa memang menarik untuk kamera, spanduk juga menarik. Bentrokan, kalau sampai terjadi, tentu akan menjadi berita besar. Tetapi semua itu sebenarnya bukan inti persoalannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, setelah massa pulang, apa yang berubah? Apakah ada pembahasan kebijakan? Apakah ada dialog? Apakah ada tuntutan yang masuk ke agenda resmi? Apakah ada komitmen yang bisa diukur? Atau demonstrasi hanya berakhir sebagai kumpulan video viral selama beberapa hari lalu, menghilang dari perhatian publik? Dan kita juga harus berhati-hati dengan narasi, bahwa aksi ini pasti akan menjadi kerusuhan besar. Sampai 26 Agustus, yang tersedia adalah informasi mengenai rencana aksi dan persiapan sejumlah kelompok. Polisi sendiri menyatakan kondisi Jakarta masih aman dan kondusif, serta telah menerima pemberitahuan mengenai rencana aksi di kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa aksi besok pasti rusuh. Kalau nanti terjadi kericuhan, tentu itu harus dilaporkan berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi. Tetapi sebelum kejadian, kita tidak boleh mengubah kemungkinan menjadi kepastian. Justru yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana aparat, demonstran, dan pihak parlemen sama-sama memainkan perannya. Demonstran memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara damai. Aparat memiliki kewajiban menjaga keamanan tanpa menghilangkan hak warga untuk menyampaikan aspirasi. Sementara lembaga negara yang menjadi sasaran kritik memiliki tanggung jawab untuk mendengar, merespons, dan menjelaskan kebijakan mereka. Demokrasi bukan berarti pemerintah harus selalu mengikuti semua tuntutan demonstran. Tetapi demokrasi juga tidak berarti kritik masyarakat boleh diabaikan hanya karena disampaikan melalui jalanan. Dan disinilah sebenarnya kita bisa melihat apakah demokrasi bekerja atau tidak. Bukan ketika semua orang setuju dengan pemerintah, justru demokrasi diuji ketika ada orang yang berdiri di depan gedung parlemen dan mengatakan bahwa mereka tidak setuju. Pemerintah tidak harus menerima semua tuntutan itu, tetapi harus ada ruang untuk menjawabnya. Dan jawaban tersebut idealnya bukan sekadar kami menghargai aspirasi masyarakat, karena kalimat seperti itu bisa sangat sopan, tetapi tidak menjelaskan apapun. Yang lebih penting adalah tuntutan mana yang bisa diterima, mana yang tidak, mengapa tidak bisa diterima, dan apa langkah berikutnya. Kalau kita melihat aksi 27 Agustus dari sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya ada dua cerita yang berjalan bersamaan. Cerita pertama adalah cerita tentang demonstrasi. Mahasiswa dan masyarakat datang ke Jakarta, membawa spanduk, menyampaikan tuntutan, dan meminta pemerintah serta parlemen mendengar mereka. Tetapi cerita kedua jauh lebih besar. Cerita itu adalah tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika orang merasa saluran formal tidak cukup efektif untuk menyampaikan kepentingannya, jalanan menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan tekanan. Dan semakin banyak kelompok yang merasa perlu melakukan hal yang sama, semakin besar pula pertanyaan mengenai apakah saluran komunikasi antara masyarakat dan negara masih berjalan dengan baik. Tetapi kita juga tidak boleh romantisasi demonstrasi. Tidak semua orang yang turun ke jalan otomatis benar. Tidak semua tuntutan demonstran otomatis masuk akal. Dan tidak semua kebijakan pemerintah otomatis salah hanya karena dikritik. Yang harus kita lakukan justru membedah satu persatu. Kalau tuntutannya tentang pajak, kita lihat datanya. Kalau tentang harga kebutuhan pokok, kita lihat kondisi ekonominya. Kalau tentang bencana, kita lihat kebutuhan korban. Kalau tentang korupsi, kita lihat mekanisme hukumnya. Kalau tentang militer, kita lihat dasar hukum dan batas kewenangannya. Kalau tentang pendidikan dan kesehatan, kita lihat anggaran dan kemampuan negara. Dengan begitu, kita tidak menjadi sekadar pendukung atau penolak sebuah demonstrasi. Kita menjadi masyarakat yang bisa menilai argumennya. Karena pada akhirnya, aksi 27 Agustus bukan hanya tentang orang-orang yang akan berdiri di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Aksi ini juga merupakan cermin dari berbagai persoalan yang sedang diperdebatkan di masyarakat. Ada yang merasa negara terlalu banyak campur tangan. Ada yang merasa negara justru kurang hadir. Ada yang menuntut program pemerintah dihentikan. Ada yang ingin program tersebut terus berjalan. Ada yang meminta hukuman koruptor diperberat. Ada yang menuntut perlindungan kebebasan sipil. Ada yang mempertanyakan pajak. Ada yang mempertanyakan harga kebutuhan pokok. Ada yang mempertanyakan peran militer. Dan semuanya punya satu kesamaan. Mereka merasa ada sesuatu yang harus didengar. Besok, kita akan melihat apakah semua suara tersebut bisa bertemu dalam ruang dialog, atau justru semakin terpecah di jalanan. Kita juga akan melihat apakah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar turun menemui massa, seperti yang diminta Aliansi Gerakan Rakyat menggugat. Kita akan melihat berapa banyak massa yang benar-benar hadir, apakah aksi berlangsung damai, apa respons pemerintah dan parlemen, dan yang paling penting, apakah ada tindak lanjut setelah aksi selesai. Karena ukuran keberhasilan sebuah demonstrasi sebenarnya
Bukan hanya seberapa ramai jalanan pada hari itu. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah setelah jalanan kembali sepi, ada sesuatu yang benar-benar bergerak di dalam sistem. Jadi kalau besok kita melihat ribuan orang berkumpul di depan parlemen, jangan cuma bertanya, mereka demo apa? Coba tanyakan lebih jauh. Siapa mereka? Apa tuntutannya? Apakah tuntutan itu berdasarkan data? Siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk memenuhi tuntutan tersebut? Apa jawaban pemerintah? Apa jawaban parlemen? Dan setelah semuanya selesai, apa yang berubah? Karena mungkin, inti dari aksi 27 Agustus bukan sekadar tentang siapa yang paling keras berteriak di depan gedung parlemen. Intinya adalah apakah suara dari luar gedung tersebut akhirnya bisa menghasilkan sesuatu di dalam gedung. Dan kalau ternyata tidak ada yang berubah, pertanyaan berikutnya justru akan menjadi jauh lebih besar. Sampai kapan masyarakat akan terus datang ke jalan untuk meminta negara mendengarkan mereka?